Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Endang Warsiki yang akan memberikan materi di mata kuliah pengantar agroindustri pada pertemuan ke-8. Saya yakin kalian sehat semua dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Materi ke-8 kali ini akan berjudul tentang pembersihan, sortasi, dan grading. Sebelumnya akan saya berikan pemahaman tentang apa yang membedakan sortasi dan grading. Walaupun pada aktivitasnya sortasi dan grading ini bisa dilakukan bersama-sama. Sortasi merupakan aktivitas atau perlakuan yang ditujukan untuk memisahkan produk dari hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya, ketika kita akan memisahkan buah yang bagus dari buah yang busuk, atau dari daun yang terikut, ataupun dari ranting, ataupun dari tanah. Itu adalah kegiatan sortasi. Sedangkan grading adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu produk pada kelas mutunya. Sekali lagi saya katakan bahwa sortasi itu bertujuan untuk memisahkan produk yang baik dengan hal-hal yang mengotori produk tersebut, sedangkan grading adalah aktivitas yang mengelompokkan produk-produk pada mutunya masing-masing. Dua kegiatan ini sangat penting sebagai kegiatan awal dalam proses pasca panen. Baik, salah satu aktivitas sortasi yang sering dilakukan adalah pembersihan, yaitu proses yang ditujukan untuk memisahkan atau mengeluarkan benda asing yang tidak diinginkan dari produk utama. Nah, pembersihan ini bisa dilakukan dengan cara metode kering dan cara metode basah. Apa itu metode kering? Apa metode basah? Lihat slide berikut ini. Metode kering di dalam proses pembersihan tidak melibatkan air. Misalnya adalah memungut dengan tangan atau hand picking, dan juga menggunakan saringan yang biasa digunakan untuk memisahkan benda yang kecil dan benda yang besar. Misalnya memisahkan biji jagung dari kerikil-kerikil kecil karena ukurannya berbeda, maka kerikil kecil tersebut akan jatuh melewati lubang penyaring. Sedangkan metode basah melibatkan air. Tentu diperlukan air sebagai media utama untuk membersihkan, tetapi dengan berbagai macam cara. Contohnya adalah merendam, kemudian juga air disemprotkan ke permukaan produk, juga menggunakan silinder berputar, menggunakan sikat sambil disemprot, dan juga pembersih bergetar. Tentu saja dua metode ini bisa diaplikasikan untuk produk-produk agroindustri yang berbagai macam. Nah, sedangkan grading sudah saya jelaskan tadi di depan, kalau hal ini ditujukan untuk memisahkan atau mengelompokkan suatu produk pada kelas mutunya. Nah, biasanya pada grading hal-hal yang harus diperhatikan atau faktor-faktor yang digunakan untuk mengkelaskan produk berdasarkan mutu itu biasanya berdasarkan sifat fisika, sifat kimia, atau sifat biologi. Contoh sifat fisika, misalnya Anda memisahkan buah mangga berdasarkan berat, ya. Jadi
yang besar kemudian dikelompokkan menjadi yang besar dengan mutu A misalnya, dan yang kecil digabungkan dengan yang kecil dengan mutu B. Nah, juga sifat fisik yang lain, misalnya bentuk ya, selain ukuran, warna, kemudian tekstur, kemudian densitas, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia itu seperti cita rasa ya, dibedakan berdasarkan atau dikelompokkan berdasarkan cita rasa atau komponen kimia yang lain. Misalnya buah mangga tadi ya dipisahkan berdasarkan yang manis dan yang tidak manis. Itu adalah grading yang dilakukan berdasarkan sifat kimia. Sedangkan sifat biologi tentu hal-hal yang berkaitan dengan biologi bahan tersebut. Misalnya perkejam bahan, pertunasan, adanya mikroba, dan lain sebagainya. Sortasi digunakan untuk memperoleh kualitas yang lebih baik dan seragam ya. Kemudian juga grading itu biasanya untuk menentukan standar ya. Tidak semua mesin produksi ya itu mempunyai atau dapat menerima produk bahan baku yang ukurannya tidak standar. Contohnya misalnya ketika kita membuat kentang chip, kita memerlukan kentang dengan ukuran tertentu. Oleh karena itu, grading akan sangat membantu untuk mempermudah proses selanjutnya seperti proses pengirisan, proses pengemasan, dan lain sebagainya. Dan juga grading akan memberikan alternatif produk atau berbagai macam harga terhadap konsumen. Tentu yang mutunya rendah akan berharga lebih murah dan yang mutunya tinggi tentu akan lebih mahal. Ini adalah contoh SNI kentang segar ya. SNI itu adalah standar nasional Indonesia bagaimana produk-produk agroindustri atau bahan baku untuk kepentingan industri itu mempunyai standar mutu yang berbeda-beda ya. Ini adalah tentang definisi, keseragaman, bentuk, ukuran, permukaan, kotoran, selanjutnya cacat ya. Terus kemudian pembagian mutu, ada mutu 1 kalau misalnya cacatnya maksimum 1%, mutu 2 kalau maksimum cacatnya 2%. Kemudian berdasarkan berat misalnya bisa mutu 1, mutu 2, mutu 3 berdasarkan ukuran berat masing-masing. Jadi SNI ini masih didasarkan pada pengkelasan berdasarkan sifat fisika kentang tersebut. Ini contoh yang lain tentang standar mutu biji coklat ya. Jadi ada berbagai macam jenis mutu yang diperkenalkan. Itu cara mengetesnya adalah mengambil sejumlah gram, dalam hal ini 100 gram biji coklat, kemudian dipisahkan mana biji yang berkapang, mana yang biji yang bagus, dan mana biji yang rusak. Maka kelas-kelas mutu itu bisa dilihat pada slide berikut. Ini adalah cara-cara sortasi yang dilakukan pada industri agro ya. Yang pertama tentu cara manual. Cara manual umumnya dikerjakan dengan tenaga manusia. Tentu hal ini memerlukan tenaga terampil dan terlatih dan memerlukan tenaga kerja yang banyak.
Dan produk yang dipisahkan harus terlihat berbeda secara visual, ya. Baik itu produk yang baik maupun yang jelek, baik itu berbeda ukuran, berbeda warna, berbeda bentuk, dan lain sebagainya. Dan tentu karena kita memerlukan tenaga kerja yang banyak, maka biayanya akan tinggi sehingga sortasi dengan cara manual ini kurang efisien. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara mekanis. Tentu mekanis akan menggunakan bantuan alat atau mesin, ya, yang nanti akan saya jelaskan di slide setelah ini. Apa saja mesin-mesin sortasi yang bisa digunakan di dalam agroindustri. Tentu karena kita menggunakan bantuan mesin, maka memerlukan tenaga yang relatif sedikit, sehingga biayanya pun lebih murah dan lebih efisien dibandingkan dengan cara manual. Nah, ini adalah contoh-contoh mesin sortasi yang biasa digunakan di dalam agroindustri. Kita mulai dari saringan bergetar. Vibrating screen pada dasarnya adalah seperti mesin pengayak, yaitu suatu saringan yang berlubang-lubang, kemudian digetarkan dengan motor. Ya, bahan saringan bisa dari tembaga, stainless steel, atau bahan lain yang tidak bereaksi dengan produk. Nah, ini adalah salah satu contoh pengayak manual. Pasti Anda sering melihat ini, ya, untuk tukang bangunan untuk mengayak pasir. Tetapi di dalam agroindustri ini juga sering dipakai untuk mengayak gabah, misalnya memisahkan gabah dari pengotornya seperti batang padi dan juga kotoran lain yang lebih besar daripada gabah itu sendiri. Nah, secara mesin
Mesin grade yang kedua adalah diverging belt. Prinsipnya adalah menggunakan 2 atau lebih sabuk di mana bahan dilewatkan di antaranya. Maka makin lama jarak antara kedua sabuk makin membesar, sehingga benda-benda yang berukuran kecil akan jatuh duluan dan yang berukuran besar akan jatuh belakangan. Nah, ini adalah contoh diverging belt ya. Mesin tentu menggunakan listrik ya. Dari ujung bahan dimasukkan, kemudian dengan conveyor belt maka produk akan bergerak dan melewati tadi lubang-lubang yang makin ke ujung makin membesar. Yang ketiga adalah roller sorter. Dilihat dari namanya, roller berarti berputar ya. Mesin ini bertindak cepat, akurat, dan tidak menyebabkan pada produk. Di bagian bawah tiap roll terhadap kotak penampung untuk masing-masing fraksi yang dipisahkan. Lihat gambar ini bahwa ada batangan silinder yang berputar, yang mempunyai jarak makin ke ujung makin sempit. Nah, putaran silinder ini akan memindahkan produk dari satu tempat atau satu lubang ke lubang yang lain ya, sehingga terpisahkan semua dan di bawah ditampung hasilnya. Ini adalah gambar drawing ininya ya, engineeringnya dari mesin tadi. Nah, weight sorter tentu kalau dilihat namanya adalah mesin pemisah yang didasarkan pada berat. Ini banyak digunakan untuk memisahkan buah-buahan ya, seperti mangga, seperti apel dan lain sebagainya, sehingga buah akan terpisah berdasarkan beratnya ya. Bahan yang disortasi bisa sangat bervariasi ukuran dan bentuknya. Ini contohnya bagaimana mekanisme weight sorter ini. Coba kita lihat ya, terdiri dari conveyor belt yang dilengkapi dengan sensor berat di bawahnya ya, dan juga bak penampungan untuk menampung hasil pemisahan. Ini contoh bagaimana sebuah produk, mungkin ini adalah durian ya, yang melewati belt, conveyor belt, bergerak, dan kemudian ada sensing atau sensor. Nah, ketika beratnya mencapai tertentu di titik tertentu itu, maka ada satu satu dorongan yang mendorong produk tersebut ke bin yang telah disediakan. Perhatikan video ini ya, ini adalah salah satu sensor dan grading pada
Baik, itu semua adalah materi tentang sortasi dan grading untuk pertemuan minggu ke-8. Jangan lupa membuat ringkasan ya, dan juga mengerjakan kuis yang ada pada newlms.ipb.ac.id. Pilih kursnya adalah Diploma 117 Pengantara Agroindustri. Maka Anda harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, kemudian untuk bisa masuk ke dalam laman ini ya. Selamat mengerjakan dan kerjakan dengan baik dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.